warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Amida Zahara. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kita mengenai puisi. Nah, dari situ di puisi itu adalah materi untuk kelas 10. Nah, kalau bercerita mengenai puisi, sebenarnya di kehidupan kamu sehari-hari pun kamu sering yang namanya merangkai kata atau mengucapkan suatu kata-kata yang romantis, itu sebenarnya bisa dikatakan itu adalah sebuah puisi, walaupun hanya 4 baris yang kamu ucapkan, tapi kebanyakan dari kamu tidak menyadari bahwasanya itu adalah rangkaian dari puisi yang telah kamu ucapkan. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa itu pengertian dari puisi, bagaimana aturan-aturan membuat puisi, dan bagaimana ciri-ciri puisi, maka akan kita bahas di slide-slide PowerPoint kita berikutnya. Nah, di materi ini kita membahas mengenai beberapa poin, yaitu mengenai materi puisi. Akan kita bahas beberapa poin di sini. Yang pertama itu ada pengertian jenis dan struktur puisi. Yang B, identifikasi komponen penting dalam puisi. C, demonstrasi puisi. D, analisis untuk kebahasaan puisi. Dan E, demonstrasi kemampuan menulis puisi. Nah, di slide berikutnya akan kita bahas satu persatu untuk pengertian yang lebih jelasnya lagi, kemudian akan saya terangkan dengan singkat dan sedetail-detailnya untuk pengertian puisi ini. Nah, baik. Di sini untuk yang pertama, di slide pertama itu adalah pengertian dari puisi. Yang mana di sini puisi itu merupakan suatu bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah, menggambarkan perasaan penyairnya dan mengandung makna. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, kalau di sini di situ ada disajikan dalam bahasa yang indah, di dalam puisi itu ada dia yang namanya diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan kata. Pilihan kata itu artinya kamu ketika membuat suatu puisi, kamu bebas ingin memilih kata-kata yang bagaimana, yang indah yang bagaimana yang kamu rasa mengungkapkan suatu perasaan kamu dalam menulis sebuah puisi. Nah, di sini menggambarkan perasaan penyairnya yang seperti saya bilang tadi. Nah, kalau kita membuat puisi itu temanya bebas, tinggal lagi kita hanya memilih kata-kata yang indah agar kata-kata itu memiliki makna. Nah, memiliki makna yang bisa kita mengerti, yang bisa orang lain mengerti, dan bisa orang lain terima. Apa puisi yang telah kita buat untuk menggambarkan suatu perasaan penyair itu adalah ketika kita membuat puisi, kita dinamakan seorang penyair. Karena kitalah yang menggambarkan, kitalah yang membuat puisi itu sehingga kita mengungkapkan isi hati atau perasaan kita sewaktu-waktu ketika kita menulis puisi. Baik, nah di slide berikutnya ini itu ada jenis-jenis puisi. Nah, di mana puisi ini sebenarnya yang kamu ketahui adalah puisi ya hanya puisi, Bu. Enggak, ternyata puisi itu terbagi lagi dia. Nah, di sini ada puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama itu dia juga memiliki bagian, begitu juga dengan puisi baru. Nah, jika di sini yang kamu lihat di slide itu, puisi lama dia adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan. Nah, jadi ketika kamu membuat sebuah puisi lama, ketika seorang guru menugaskan penugasan untuk kamu membuat sebuah puisi lama, itu harus sesuai dengan aturan-aturan. Nah, saya rasa kamu mengerti kalau aturan itu bagaimana yang harus diikuti ya, yang harus dipatuhi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kemudian jenis puisi lama, misalnya ada pantun. Nah, dari pantun biasanya kamu untuk membuat pantun, kadang untuk mengarang-arang itu kamu bisa ya untuk membuat pantun, tapi seringkali terjadi ketika seorang murid disuruh untuk membuat pantun, pada penugasannya kadang dia bingung. Nah, tapi itu nggak masalah, namanya juga proses belajar. Nah, syair, kalau syair ini seperti sebenarnya kalau untuk diucapkan seiring dengan pengucapan kita sehari-hari atau ketika kita lagi mengucapkan sesuatu, ada nada-nada tertentu yang terkadang itu adalah bagian dari syair sebenarnya yang kamu ucapkan. Hanya saja kadang kita tidak menyadari itu. Nah, ada mantra. Di sini mantra kalau yang kamu ketahui itu
mantra itu biasanya lebih kepada yang namanya itu ucapan-ucapan yang kita percayai untuk menciptakan sesuatu lah gitu. Nah, untuk lanjutannya ada gurindam. Gurindam di sini artinya itu merupakan puisi lama yang berisi tentang suatu nasihat. Nah, barisnya ada berapa, Bu? Hanya 2 saja. Dikategorikan dia memiliki sajak AA. Jadi misalnya di kata pertama atau di kalimat yang pertama itu kamu membuat sebuah gurindam itu huruf terakhirnya itu adalah I, maka di baris keduanya juga harus I. Nah, lalu ada bidal. Bidal di sini merupakan seperti jenis peribahasa yang memiliki arti yang lugas. Nah, kemudian ada karmina. Karmina di sini yaitu pantun yang menyampaikan, yang digunakan, yang dinamakan karmina itu adalah menyampaikan suatu sindiran melalui puisi. Nah, lalu ada talibun. Talibun di sini itu adalah satu bentuk puisi lama yang berbentuk pantun. Di mana di sini kita harus menuliskan sebuah talibun itu harus memiliki atau mencapai baris genap. Seperti angka genap kamu udah tahu lah ya, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi untuk pembuatan puisi yang paling banyak di puisi lama itu adalah talibun, karena dia harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah terikat oleh aturan yang ada untuk membuat puisi lamanya. Nah, untuk yang puisi baru, tugas kamu ya nak, untuk mencari pengertiannya secara mandiri.
Nah, dari pembahasan kita di beberapa slide dan di beberapa poin mengenai bab yaitu materi mengenai puisi. Nah, di sini akan kita bahas secara perlahan-lahan tadi yang udah kita atau Ibu jelaskan melalui rekaman. Atau jika kamu kurang jelas atau jika kamu juga kurang memahami penyampaian saya secara record, maka kamu bisa bertanya kepada saya secara langsung melalui komunikasi WA dan lain sebagainya. Nah, untuk di pembelajaran daring kita selama online ini, saya harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara online dan daring ini dengan tetap semangat, dengan tetap menjaga kesehatan di rumah, jangan bermalas-malasan. Ingat, karena sebenarnya nilai kamu itu tidak sembarangan dibuat, karena sebenarnya dan sesungguhnya dari penugasan yang telah kamu kerjakan itu adalah nilai yang dapat kami berikan kepada kamu dari semua guru-guru untuk murid-muridnya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.